Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1335 sampai tahun 1339. Langkah yang begitu besar, apakah Li Shao sudah memulainya? Di sini, Hu Kaicheng dan lainnya, yang diatur oleh Jericho Lee, telah memperhatikan ledakan menakjubkan sebelumnya. Mereka sangat penasaran. Suara ledakan seperti ini harus mencapai tingkat budidaya yang sangat mengerikan sebelum dapat ditampilkan. Dan Jericho Lee adalah satu-satunya yang sejalan dengan karakteristik ini. Hanya merenung, mereka menerima informasi kontak dari Jericho Lee. Pasir langit hijau telah tiba, target telah kubunuh. Berita ini segera membuat semua orang gembira, terutama Ye Ziyun yang hampir tidak senang untuk melompat. Dapatkan pasir langit hijau, itu berarti dapat memperbaiki penghalang yang rusak dan dia memiliki pemahaman penuh, dapat kembali ke pintu bagian dalam. Dia sudah lama menunggu momen ini. Beberapa menit kemudian, kerumunan orang berkumpul. Begitu Ye Ziyun melihat Jericho Lee, dia terkejut dan bergegas, di mana pasir langit hijau itu? Coba kulihat. Jericho Lee mengeluarkan pasir langit hijau dari cincin penyimpanan dan melemparkannya padanya, ambillah. Ye Ziyun melihatnya. Lebih senang, ini benar-benar pasir langit hijau. Hebat, dengan pasir langit hijau, tidak ada masalah dalam menyempurnakan pesta bab yang rusak. Ya, Ziyun bisa kembali ke pintu dalam. Operasi ini tidak sia-sia. Ini benar-benar sukses. Ye Zengqiong, Ye Zhenglong dan yang lainnya juga bersemangat. Bahkan Hu Lunhu sangat senang berpikiran terbuka. Bagaimanapun, minat semua orang bersinar. Ye Zengqiong dan yang lainnya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat, yang juga bagus untuk mereka. Terima kasih kepada Li Shao. Ye Ziyun memandang Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih. Jericho Lee berkata dengan lemah, itu hanya kerjasama. Tentu saja, selain kerjasama, dia juga mendapatkan kunci iblis, yang merupakan kejutan baginya. Sampai batas tertentu, dia bahkan berterima kasih kepada Ye Ziyun karena telah meminta bantuannya, jika tidak, dia akan sangat merindukan kunci iblis itu. Ayo, kita kembali dulu. Rombongan segera pergi. Meskipun jaraknya cukup jauh dari rumah lelang, ada banyak pembunuh dan perampok malam ini. Tujuan mereka kali ini telah tercapai dan tidak perlu tinggal. Ketika pesta datang ke aula ramuan, Ye Ziyun menghadiahkan kedua ramuan itu dengan senyuman di wajahnya. Li Shao, ini hadiah yang kamu janjikan sebelumnya. Terimalah. Jericho Lee melihat obat mujarab di dua kotak brokat, mengangguk dan langsung meminumnya, berikan aku obat dari pil penghalang yang rusak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Ziyun mengambil sebuah koper dan menyerahkannya padanya, semuanya ada di dalamnya. Yah, kamu bisa mengambilnya dalam 2 hari. Kemudian Jericho Lee meninggalkan aula Lingyao dan kembali ke rumah Zai. Saat ini, hari sudah hampir fajar. Jericho Lee membuka pintu dengan kuncinya, dan tindakannya sangat ringan. Setelah dia menutup pintu dan memasuki kamar tidur, dia memberikan pil tulang binatang kepada Xiao Huang dan beristirahat terlebih dahulu. Alkimia tidak terburu-buru. Ia perlu menjaga semangat dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Sore berikutnya, setelah tidur, Jericho Lee bangun dari tempat tidur. Setelah mencuci, dia kembali ke kamar tidurnya dan mengeluarkan semua barang yang dia dapatkan dari ring. Total 15 obat mujarab, lumayan. Menghitung jumlahnya, termasuk 2 obat ajaib yang Ye Ziyun berikan padanya, dia mendapat total 15 obat ajaib. Dia memiliki lebih dari 30 obat ajaib, termasuk yang dia miliki sebelumnya. Aku khawatir Ye Ziyun akan terkejut melihat angka yang begitu menakjubkan. Setelah mengumpulkan ramuan itu, Jericho Lee mengambil Long Tianjue dan melemparkannya langsung ke dalam ring penyimpanan. Dia tidak terlalu memikirkan keterampilan seni bela diri semacam ini. Berikutnya adalah buah dari pohon hantu berwajah manusia. Jericho Lee mengambil buah dengan bentuk aneh dan berwajah manusia, ragu-ragu, dan mengeluarkan pohon hantu dari cincin penyimpanan. Di depan tangannya, dia memasukkan pohon hantu itu ke dalam ring penyimpanan. Sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui barang tersebut. Awalnya, dia bermaksud mengembalikan pohon hantu wajah manusia itu kepada Guling setelah memetik buahnya. Namun, melihat Guling tidak memintanya sama sekali, dia tidak mengembalikannya. Karena dibandingkan dengan buah pohon hantu wajah manusia, nilai pohon hantu wajah manusia jauh lebih tinggi daripada buahnya. Orang luar mengira buah pohon hantu yang paling berharga adalah buahnya, padahal sebenarnya tidak.
Pohon hantu wajah manusia sendiri merupakan harta surga dan bumi. Penuh dengan harta karun, bahkan sehelai daun pun, yang bernilai tinggi. Cabang dan daunnya dapat digunakan untuk alkimia, mengekstraksi kekuatan spiritual, dan meningkatkan budidaya prajurit. Selain alkimia, buah ini dapat meningkatkan spiritualitas senjata, dan juga mengandung efek memadamkan semangat. Sedangkan untuk keseluruhan pohon, ilusi yang dilepaskannya memiliki efek magis melatih indera ketuhanan. Ada pula yang mengira itu hanya serangan ilusi. Jika ia dapat bertahan dari serangan ilusi, ia dapat meningkatkan kekuatan indera ketuhanan secara signifikan. Untuk Jericho Lee saat ini, dia sangat membutuhkan pelatihan kesadaran ilahi. Meskipun dia tidak lemah dalam kesadaran ilahi, dia juga telah berlatih budidaya jiwa Jue, tetapi dia akan mengkonsumsi banyak kesadaran ilahi setiap kali dia menggunakan panah burung abadi. Ini sangat membatasi dia untuk melemparkan panah burung mayat hidup sekali di waktu. Jika akal sehatnya dapat mengimbangi, dia dapat melemparkannya untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Kekuatan pasti akan meningkat lagi. Tentu saja, tidak mudah untuk bertahan dari ilusi pohon hantu, yang membutuhkan banyak persiapan. Setidaknya untuk saat ini, Jericho Lee masih kekurangan beberapa syarat. Dia perlu melakukan beberapa persiapan. Klik. Buah pohon hantu wajah manusia diletakkan di bawah pohon hantu wajah manusia. Setelah mereka dimasukkan ke dalam ring penyimpanan bersama-sama, Jericho Lee mengambil kunci iblis. Jari-jarinya dengan lembut mengamplas pola pada kunci iblis, pola rubah, biarkan dia sangat yakin bahwa ini adalah kunci iblis. Saat ini, ada sedikit bintik berkarat di tepi kunci Huayao. Sepertinya itu sudah lama sekali. Namun Jericho Lee berpendapat bahwa kunci Huayao yang terbuat dari bahan khusus tidak mudah berkarat, namun ia tidak berani menghilangkan karat pada lapisan luarnya secara langsung. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang kunci Huayao. Siapa yang tahu kalau ada mekanisme di kunci Huayao? Jika Anda tidak sengaja menyentuh mekanismenya, Anda akan mendapat masalah. Hati membaca sebuah gerakan, dia kembali dari pengetahuan tentang lautan Dewa Ding, akan mengeluarkan jarum murai, sebuah tangan memegang sesuatu. Kenapa? Ini. Detik berikutnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saat dia menyatukan kedua tangannya, ada cahaya keemasan samar pada kedua benda itu, yang sepertinya bergema satu sama lain. Benar saja, spekulasi sebelumnya benar. Semuanya adalah kunci dari asal yang sama. Adegan aneh itu meyakinkannya akan spekulasi sebelumnya. Jika dia tidak bisa 100% yakin akan kunci iblis melalui pola rubah sebelumnya, sekarang melihat jarum Biankue bergema dengan kunci tersebut, dia bisa benar-benar yakin bahwa itu adalah kunci iblis. Secara alami, sisa Xuan Shenling dan giok ajaib juga harus memiliki barangnya sendiri. Setelah belajar beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan kunci Huayao dan jarum Biankue. Untuk saat ini, dia tidak berencana memberitahu Li Wenyan tentang mendapatkan kunci Huayao. Dia dan Li Wenyan adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang kunci Huayao. Kedepannya akan ada banyak waktu untuk menginformasikan. Pada akhirnya, Bab 1336. Jericho Lee mengeluarkan resep pil penghalang rusak dan membacanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia mengeluarkan kuali dan benar-benar menyempurnakan pilnya. Pil pemecah penghalang dapat dianggap sebagai pil kelas 5. Dengan kemampuannya saat ini, tidak sulit untuk menyempurnakannya. Namun, sebagai pil pemecah segel jenis khusus, prosedur pemurniannya sangat rumit. Butuh 4 atau 5 jam hanya untuk memurnikan semua ramuan, yang bukan merupakan kekuatan pemurnian. Pada jam 8 malam, setelah 7 jam pemurnian, pil tersebut akhirnya dimurnikan. Prosedur pemurniannya sangat rumit, sepele, dan memakan waktu. Prosedur pemurnian yang sepele menghabiskan banyak waktu pemurnian. Jika ada kesalahan dalam prosesnya, semua pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Mengambil botol giok kecil untuk membersihkan kamar, Jericho Lee bangkit dan mandi di kamar mandi. Setelah membaca sebentar, dia beristirahat. Keesokan paginya, Ye Ziyun yang tidak sabar datang ke pintu. Apa itu bekerja? Begitu kamu Ziyun melihat Jericho Lee, dia tidak sabar untuk bertanya. Jericho Lee memutihkan satu matanya, sangat cemas. Dia berkata bahwa dia meminum pil itu 2 hari kemudian. Saat itu baru pukul 6 pagi. Dia datang ke sini sebelum fajar karena takut pilnya akan hilang, bukan? Kamu tidak tahu betapa pentingnya pil ini bagiku. Ini tentang apakah aku bisa kembali ke pintu dalam dengan selamat. Ye Ziyun sangat ingin melompat lurus, baiklah, berikan aku pil itu secepatnya.
Bagus. Jericho Lee, tak berdaya, mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya padanya. Jari-jari Ye Ziyun gemetar dan tangannya gemetar saat dia mengambil alih botol giok itu. Apakah ini pil penghalang yang berhasil? Dia membuka botol giok dan melihatnya. Ada kejutan di matanya. 7 baris, itu benar-benar pil penghalang yang rusak. Metode identifikasi pil penghalang rusak sangat sederhana. Akan ada pola merah tua pada pil yang sudah jadi, dan 7 pola akan membentuk pola biru. Jika kualitas produk jadinya kurang bagus, garisnya akan berkurang. Semakin sedikit garisnya, semakin rendah kualitas obatnya. Sekarang pil penghalang rusak Ye Ziyun memiliki 7 garis, yang berarti obatnya sempurna. Terima kasih. Ye Ziyun sangat bersemangat. Jericho Lee tersenyum ringan, menunggu kabar baikmu. Dengan baik. Ye Ziyun mengangguk dengan berat dan pergi dengan obat mujarab. Jika peristiwa bahagia seperti itu terjadi, dia harus makan bersama Jericho Lee untuk merayakannya. Tapi sekarang dia ingin membawa ramuan itu ke Huo Yunzong, membuka segel Sukian, dan memberikan kontribusi besar kepada keluarga Ye, dan kembali ke gerbang dalam. Dia tidak peduli tentang hal lain. Setelah kembali ke rumah, Jericho Lee memasuki kamar tidur. Hari masih pagi, dan keluarga Zai Suo masih tidur. Wang. Xiao Huang melihat Jericho Lee dan mendengkur dengan suara rendah. Jericho Lee melihatnya. Apakah kamu makhluk roh tingkat rendah? Dia menemukan bahwa nafas Xiao Huang tidak sama, dan warna bulunya telah berubah dari kuning tanah asli menjadi kuning muda, dengan semacam cahaya lembut, dan matanya menjadi lebih spiritual. Ya, itu di tingkat Kailing. Binatang roh tingkat pertama juga disebut Kailing, yang dibagi menjadi 3 tingkat. Ini adalah tingkat paling dasar, yang sama dengan ki masa pelatihan prajurit manusia. Sebelumnya, Jericho Lee memakan banyak pil tulang hewan untuk Xiao Huang. Dengan bantuan pil tulang hewan, Xiao Huang akhirnya keluar dari jangkauan hewan dan menjadi makhluk roh sejati, dengan potensi pertumbuhan tak terbatas di masa depan. Xiao Huang mengibaskan ekornya dengan gembira. Jericho Lee kehilangan pil tulang binatang, dan melihat sisa barang di tangannya, yang bisa bertahan sekitar 1 bulan. Terlebih lagi, Xiao Huang telah menjadi makhluk roh tingkat rendah, dan kebijaksanaan serta kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Artinya, ia perlu mengonsumsi pil pakan yang lebih canggih, dan menggunakan rehmania glutinosa serta bahan obat lainnya yang telah dipetik sebelumnya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia mengeluarkan kuali dan mulai memurnikan pil baru, pil lingsi, dengan sari rehmania sebagai obat utamanya. Ini adalah sejenis ramuan kelas 2, yang khusus diberikan kepada hewan roh. Khasiatnya mirip dengan ramuan tulang hewan. Hal ini untuk meningkatkan kebijaksanaan hewan roh, memperkuat tubuh, kecepatan, kekuatan dan ketangkasan. 1 jam kemudian, 2 pil habis. Xiao Huang sudah lama berdiri di dekat kuali sambil menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liur. Kamu serakah. Jericho Lee tertawa dan memarahi, dan kehilangan pil lingsi. Xiao Huang melompat, membuka mulutnya dan pergi ke satu sisi untuk mencerna. Setelah membersihkan rumah, Jericho Lee turun ke bawah, makan malam dan bersiap untuk pergi ke Rumah Sakit Huichun, Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan. Belakangan ini, sebuah berita menyebar seperti angin puting beliung di kampus. Semua siswa dan guru terkejut. Itu karena video yang mereka lihat. Di forum sekolah, video ini tersebar secara gila-gilaan, postingan diskusi silih berganti, klik untuk membuka, Anda dapat melihat banyak sekali balasan, argumen, pertengkaran. Video macam apa itu? Judul videonya berbunyi, Zai Qingsui, bunga sekolah pertama Universitas Kedokteran, dan Si Mengya, bunga sekolah kedua, memperebutkan kecemburuan seorang pria dan mencabik-cabik wajahnya. Pria ini adalah Jericho Lee. Untuk nama Jericho Lee, sebagian besar siswa dari Universitas Kedokteran belum pernah mendengarnya, tetapi mereka mengetahui rumor tentang Zai Qingsui. Yaitu, Zai Qingsui menemukan pacar, dan Jericho Lee adalah pacar misterius Zai Qingsui yang dikabarkan. Ketika berbicara tentang Zai Qingsui dan Si Mengya, konten video tentu saja membangkitkan rasa penasaran lebih banyak orang, dan konten video tersebut berkisah tentang adegan di kelas dansa. Rumput sekolah Yantong gagal bercinta, tetapi Zai Qingsui menolak. Pangeran tampan tanpa ampun ditampar mukanya oleh Jericho Lee di tempat. Judul menarik itu langsung menggugah hati para siswa untuk bergosip. Para siswa ini suka mendengar siapa yang putus, siapa yang jatuh cinta dengan siapa, dan siapa dengan siapa. Judul-judul seperti ini langsung menyulut kegelisahan mereka di forum sekolah.
jumlah hits pada video tersebut melonjak pesat, dan balasan di bawah postingan video tersebut hampir meningkat dengan kecepatan lebih dari 4 atau 5 per detik. Postingan lain di luar video tersebut pun ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Panas seperti ini tak kalah dengan panasnya forum Universitas Kedokteran LUSU saat Jericho Lee dan Rumah Sakit Rakyat Pertama LUSU sedang bermasalah. Meski beberapa hari telah berlalu sejak kejadian tersebut, hal ini tidak membuat panasnya acara berkurang sama sekali. Sebaliknya, fermentasi menjadi semakin serius dan diskusi menjadi lebih intens. Saat ini, percakapan waktu luang setiap orang bukan tentang belajar, keterampilan medis, atau berita hiburan para bintang, tetapi gosip yang berhubungan dengan video. Beberapa orang bahkan bertemu dan bertanya, tahukah kamu apa yang terjadi di kelas dansa? Bagaimanapun, Zai Kingsway dianggap sebagai lelucon di Universitas Kedokteran. Terlalu banyak orang yang memperhatikannya, dan setiap gerakannya menarik banyak perhatian. Tidak mungkin orang tidak mempedulikan hal sebesar itu. Tentu saja, jika Zai Kingsway ada di sini, dia akan mengatakan bahwa para siswa ini sudah penuh. Bab 1337. Apakah kamu menonton video itu? Yang mana? Itu videonya di ruang kelas dansa. Kenapa kamu begitu ketinggalan zaman? Kamu bilang begitu. Aku melihatnya. Haha, Yantong sungguh menyedihkan. Dia dipukuli dan diejek seperti ini. Bisakah ini ditoleransi? Bagaimana jika dia tidak tahan? Jericho Lee itu tidak mudah diprovokasi. Tidak. Meskipun dia punya sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Meskipun video itu direkam oleh orang-orang, tidak semua detail terekam. Jericho Lee mengambil ponselnya untuk menghubungi Long Xiangyang, tetapi hampir tidak terekam dengan jelas di video. Para siswa hanya melihat Yantong di video, dan mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Yantong takut seperti itu, bukan? Apakah kamu konyol? Yantong adalah rumput sekolah yang terkenal di sekolah kita, dan keluarganya kaya. Dia takut seperti ini. Terlihat bahwa Jericho Lee sama sekali tidak sederhana. Mungkin hanya kebetulan. Kebetulan. Kalau kebetulan. Ingatkan kamu dengan rumor yang beredar di kalangan teman-teman beberapa waktu lalu. Berita yang terjadi di gedung pengajaran biologi. Bukankah itu salah? Sungguh palsu. Itu benar. Saya kenal seorang pria yang hadir pada saat itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jericho Lee menyelamatkan Lai yang bersinar. Pahlawan menyelamatkan keindahan. Bukan apa-apa, bukan. Bukan apa-apa, tapi bagaimana jika dia seperti Superman, terbang langsung dari tempatnya ke udara? Apa? Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak percaya. Itu berlebihan. Itu benar. Kamu harus percaya. Saya dapat mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak ada hubungannya, jangan memprovokasi Jericho Lee. Pernahkah Anda melihat Li Kang tidak masuk sekolah akhir-akhir ini? Dan Lin Kai tidak datang? Tidak ada kesan sepertinya mereka tidak datang. Apakah mereka ditakuti oleh Jericho Lee? Bukankah sudah jelas? Mereka dulu begitu sombong dan mendominasi di sekolah, tiba-tiba mereka tidak datang. Tidak datang ke sekolah tanpa alasan, dan mereka semua menghilang setelah konflik dengan Jericho Lee. Orang bodoh tahu itu karena Jericho Lee. Kiss. Semua orang di sekitar memompa udara. Orang ini ternyata benar-benar banteng. Menurutku, orang yang berani menonjolkan diri adalah seorang ahli yang berpengetahuan luas atau benar-benar bodoh. Kurasa aku benar. Jangan jadi orang yang duduk di belakang. Potong, bukan. Set. Tetap low profile. Orang-orang di mana-mana membicarakan Jericho Lee. Meskipun beritanya tersebar ke seluruh dunia, berita tersebut hampir terpisah dari kebenaran aslinya ketika sampai pada akhirnya. Tapi tidak semua orang bodoh. Pada akhirnya, masih ada sebagian orang yang menganalisis misteri tersebut. Semua orang yang mengetahui detail Jericho Lee merasa kagum. Jika Anda meminjamkan mereka 100 keberanian, mereka tidak dapat terprovokasi. Di tengah keributan, Yantong, yang tinggal di komunitas kelas atas di luar Universitas Ilmu Kedokteran, melihat berita di forum sekolah dan sangat marah. Bang! Dia menggedor meja dengan marah, mengertakkan gigi. Jika bukan karena alasan terakhir, komputer itu akan dihancurkan olehnya. Bajingan sialan. Kebencian di hati Yantong, dia diberitakan oleh Jericho Lee sebelumnya, dan hatinya sangat bengkok. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Meskipun Jericho Lee telah memperingatkan sebelumnya dan bahkan pindah dari keluarga naga, dalam hati Yantong, dia tetap tidak percaya pada kejahatan. Orang-orang memang seperti ini. Mereka hanya mau mempercayai apa yang ingin mereka percayai.
Dia hanya mau percaya bahwa Jericho Lee adalah saingannya dan bajingan kecil yang kejam. Bahkan jika Jericho Lee telah mengungkapkan identitasnya, dia telah menemukan 100.000 alasan untuk menyangkalnya. Orang-orang seperti dia ada di mana-mana di dunia nyata. Yang namanya mudah diubah, susah diubah sifatnya. Sebagian orang yang berpikiran sempit, akan sangat menderita penyakit yang disebut merasa benar sendiri. Tentu saja, gagasannya dapat dimengerti dalam beberapa hal. Lagi pula, ketika seseorang berdiri di depan Anda mengira dia tidak layak menjadi lawan Anda. Akibatnya, ketika seseorang berbalik, dia menjadi keberadaanmu yang tak terjangkau. Reaksi pertama kebanyakan orang tidak bisa diterima. Ini seperti dua teman. Anda bersenang-senang dengan teman-teman Anda dan biasanya miskin. Tiba-tiba suatu hari, seorang teman memberitahu Anda bahwa dia sebenarnya adalah anak orang terkaya dengan kekayaan puluhan miliar. Reaksi Anda hanya dia yang membual, dan Anda tidak akan terlalu percaya dengan apa yang dia katakan. Sekarang Yantong berada dalam situasi seperti itu, tetapi reaksinya lebih paranoid dan merasa benar sendiri. Tenang. Kemudian seorang pemuda lain dengan wajah muram di sebelahnya menangis. Yantong menatapnya dengan dingin, anak ini sudah menaiki kepala Lao Su. Dan memposting di internet untuk memberikan komentar. Jika cukup mempermalukan Zai Qingsui dengan sekuntum mawar di tangannya untuk mengungkapkan kegagalannya, beberapa video tidak terekam dengan jelas, tetapi Yantong, sebagai pihak, mengalami hal yang lebih buruk daripada video tersebut. Jericho Lee berkhotbah kepadanya, tetapi juga pindah dari keluarga naga untuk mengancamnya, yang membuatnya marah pada saat yang sama, tetapi juga merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang seluruh sekolah menertawakannya. Ketika semua orang menyebut dia, ekspresinya penuh ejekan, dan dia dianggap sebagai badut. Bahkan kejadian tersebut telah menyebar ke sekolah lain di kota universitas tersebut. Yantong bisa membayangkan minggu, bulan, atau bahkan beberapa bulan ke depan, dia akan menjadi bahan tertawaan di sekolah. Perasaan seperti ini membuat Yantong gila. Pernahkah dia dipermalukan seperti ini sebelumnya? Tidak. Dia harus kembali ke pengadilan. Dia harus keluar dari bau mulut ini. Pemuda itu sepertinya melihat niatnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku tahu kamu telah sangat dipermalukan, tapi lebih baik berhati-hati dalam masalah ini. Anak itu benar-benar aneh. Jika tidak berhasil, kita harus menderita karenanya. Jika kamu menderita kerugian, kamu akan menderita kerugian. Apakah Laozi akan takut padanya?" Yantong sangat marah. Mudah untuk mengatakannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga naga? Selain itu, Zai Qingsui sangat dekat dengannya. Bahkan jika kamu membersihkannya, akankah Zai Qingsui melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu? Berkata dengan kasar bahwa dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Yantong, jadi dia berani mengatakannya. Klik, klik. Yantong mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya penuh keganasan. Dia mengertakkan gigi, "Saya tidak terlalu peduli. Saya akan mendapatkan kembali hutang ini 10 kali dan 100 kali lipat." Meskipun dia tidak tahu mengapa Jericho Lee dan keluarga naga memiliki hubungan yang begitu baik, dia dan Jericho Lee berada dalam situasi putus asa. Bab 1338. Ya. Anak laki-laki itu tidak tahu dari mana asalnya. Bahkan jika dia begitu dekat dengan Zai Qingsui, dia membuat Meng Ya berubah hati. Wajah anak muda itu juga sangat jelek. Kali ini yang terlibat bukan hanya Zai Qingsui, Jericho Lee dan Yantong, tapi juga si Meng Ya. Tapi dia mengejar si Meng Ya dengan keras untuk waktu yang lama, dan dia akan segera berhasil. Hasilnya, si Meng Ya berubah hati pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, suasana hatinya sama seperti Yantong, dan dia ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Bajingan mana yang mengirim video itu ke forum? Yantong kesal. Jika videonya tidak dikirim, dia tidak akan merasa malu. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia tidak akan direduksi menjadi pembicaraan orang lain. Chi Feng melihat penampilan Yantong yang marah, dan hatinya tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, meski si Meng Ya mengkhianatinya, ia tidak menjadi bahan perbincangan orang lain. Yantong jauh lebih sengsara darinya. Orang-orang seperti ini. Mereka semua dalam kesulitan, tetapi ketika mereka melihat orang lain lebih sengsara daripada diri mereka sendiri, mereka menjadi seimbang dan tidak merasa begitu sengsara. Kamu tidak melakukannya dengan baik. Itu cerah. Chi Feng, yang menahan emosi energi negatif di dalam hatinya, dengan ragu-ragu bertanya dengan suara dingin, "Banyak hal telah terjadi. Tidak ada gunanya jika kamu marah sekarang. Mari kita pikirkan bagaimana mengakhirinya."
Aku tidak bisa menghadapi bajingan kecil itu. Ekspresi Yan Tong dingin. Qi Feng memandangnya, sejujurnya, menurutku kamu tidak memiliki kemampuan ini. Apa? Yan Tong sangat marah, bahkan kamu tidak percaya padaku. Ini bukan tentang percaya atau tidak, ini tentang mencari kebenaran dari fakta. Sampul Ji tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, anak laki-laki itu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga naga, menurutmu identitasnya akan sederhana. Jangan katakan apa-apa lagi, jika kamu berurusan dengannya dan mengganggu keluarga naga, bisakah kamu menahannya dengan energimu? Wajah Yan Tong menjadi kaku, dan rasa dingin di matanya semakin kuat. Dia tidak dapat memungkiri bahwa dengan kemampuan keluarga Yan, mustahil untuk mengalahkan keluarga Panjang. Jika keluarga Panjang ingin berurusan dengan mereka, pada dasarnya tinggal menggerakkan jari saja. Melihat dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Ji Feng berkata lagi, sepertinya kamu juga tahu. Jika kamu ingin aku mengatakan itu, lupakan saja. Lupakan. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Apakah kamu bercanda? Bajingan kecil itu telah melakukan banyak hal yang merugikanku hingga dia Bajingan kecil itu telah melakukan banyak hal yang merugikanku hingga dia hampir hancur. Bagaimana aku bisa menenangkan amarahku jika aku tidak mencabik-cabiknya? Ketika dia mendengar Ji Feng memintanya untuk menyerah, Yan Tong sangat marah. Saat ini, dia ingin membunuh Jericho Lee. Dia tidak bisa menelannya. Jika dia ingin mengungkapkannya, dia mungkin akan membunuhnya. Sejujurnya, dia berani berbicara kasar di sini hanya karena Jericho Lee tidak ada di sini. Kalau di depan Jericho Lee, jangan kejam. Ada baiknya dia tidak melarikan diri. Qi Feng mengejeknya. Dengan mulutmu. Apa? Yang dia katakan tadi, di permukaan, adalah untuk mengingatkan Yan Tong agar mundur, tapi nyatanya, itu untuk merangsang hati kaca Yan Tong. Dia dan Yan Tong sudah saling kenal sejak lama. Dia tahu Yan Tong. Emosinya terlalu baik. Orang ini tipikal pesolek. Dia tidak bisa menggosokkan pasir ke matanya. Jika orang lain mempermalukannya, dia harus membalas dengan cara apapun, bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Aku. Wajah Yan Tong muram hingga bagian tengah alisnya hampir terbelah. Keganasan yang mengerikan menyebar dari bagian tengah alisnya. Matanya gila dan dia berkata, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan membunuhnya. Jadilah Yan. Aku akan meneleponnya sekarang. Dia. Qi Feng tertegun sejenak, dan segera teringat pada seseorang. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, apakah kamu akan membiarkan orang-orang dari sekolah seni bela diri yang menang melakukannya? Ya. Selama kamu bisa membiarkan kakak laki-laki geng melakukannya, kamu bisa menghadapi bajingan kecil itu. Wajah Yan Tong memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Qi Feng tidak percaya. Bahkan jika itu adalah sekolah seni bela diri yang penuh kemenangan, itu belum tentu cukup untuk memprovokasi keluarga naga, bukan? Tidak. Yan Tong segera menggelengkan kepalanya. Latar belakang sekolah seni bela diri Keixuan sangat besar. Apalagi keluarga naga, 10 keluarga naga saja tidak cukup untuk dilihat. Oh. Qi Feng terkejut, sangat kuat. Dia telah mendengar Yan Tong menyebut sekolah seni bela diri kemenangan lebih dari sekali. Ini adalah sekolah seni bela diri yang sangat tersembunyi di Sichuan Tengah. Ada cukup banyak ahli di sekolah seni bela diri. Entah sudah berapa kali ia menjuarai kejuaraan pencak silat nasional, dan setiap perlombaan pencak silat akan dimenangkan. Tidaklah sopan untuk mengatakan bahwa dosen manapun di sekolah seni bela diri kemenangan adalah master kelas 1. Selain itu, latar belakang sekolah pencak silat kemenangan juga sangat kuat. Dikatakan memiliki hubungan dekat dengan beberapa sekolah seni bela diri kuno. Dengan cara ini, tidak perlu takut pada keluarga naga. Tentu saja. Hanya ada sedikit di Tiongkok yang bisa dibandingkan dengan sekolah seni bela diri kemenangan. Mungkin hanya sekolah seni bela diri yang baik hati yang bisa dibandingkan. Tapi saya tidak kenal satupun orang di sekolah seni bela diri Rende, jadi saya harus membiarkannya orang-orang dari sekolah seni bela diri kemenangan melakukannya. Wajah Yan Tong galak. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang dari sekolah seni bela diri yang menang melakukannya. Lagi pula, jika Anda ingin melakukannya, Anda harus membayarnya. Meminta master sekolah seni bela diri kemenangan untuk melakukannya membutuhkan biaya yang besar, setidaknya 500.000 yuan. Dengan latar belakang keluarga-keluarga Yan, 500.000 yuan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Setelah mempekerjakan seseorang, Yan Tong tidak bisa mengeluarkan uang dengan bebas untuk waktu yang cukup lama. Namun, untuk membersihkan lawan, Yan Tong telah berusaha sekuat tenaga.
Selama dia bisa membersihkan Jericho Lee, dia akan mengeluarkan lebih banyak uang. Saya mengerti. Saya harap saya bisa berhasil. Chi Feng merasa lega. Nama sekolah seni bela diri Rende seperti guntur. Tentu saja, dia pernah mendengarnya. Dibandingkan dengan sekolah seni bela diri kemenangan yang sederhana, sekolah seni bela diri Rende jauh lebih terkenal. Di mana perusahaan Rende dibuka, sekolah seni bela diri Rende akan dibuka. Selain itu, sekolah pencak silat Rende mempunyai profil yang tinggi dan banyak ahli. Di kota Chuanzong, bahkan keempat keluarga tidak berani memprovokasi perusahaan Rende dan sekolah seni bela diri Rende. Dikatakan bahwa ada ahli yang tiada taranya di balik kedua kekuatan ini. Dewa Perang. Sebuah nama saja sudah cukup untuk menakuti para pahlawan. Tentu saja, meskipun sekolah seni bela diri kemenangan itu panas dan sederhana, kekuatannya juga sangat kuat, jika tidak akan banyak orang yang mengejarnya. Perlu disebutkan bahwa tingkat rendah dari sekolah seni bela diri kemenangan sungguh luar biasa. Di kota Chuanzong, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan sekolah seni bela diri semacam itu. Itu tidak buka di pusat kota atau tempat ramai. Ia tidak pernah merekrut siswa dari luar. Ia hanya bisa masuk melalui hubungan internal. Sekolah seni bela diri misterius seperti itu hanya ada di mulut segelintir orang sensitif di Sichuan Tengah. Ini bukan harapan, ini pasti berhasil. Yan Tongleng bersenandung. Mereka kemudian berdiskusi, masing-masing setengah dari uang itu, tolong menangkan pelajaran master seni bela diri Jericho Lee. Mereka sangat yakin bahwa para master sekolah seni bela diri kemenangan akan menghajar Jericho Lee hingga habis dan membuat mereka bau mulut. Di saat yang sama, di asrama putri, Si Mengya melihat postingan di forum sekolah. Wajah cantiknya hampir terdistorsi saat ini. Kemarahan yang kuat menyelimuti hatinya, membiarkan tubuhnya memancarkan amarah yang mengerikan. Suhu udara sepertinya memanas karena amarahnya. Matanya tertuju pada layar komputer. Semakin cepat jawabannya, semakin kuat kemarahannya. Bajingan penuh ini membicarakan dia di belakang punggungnya. Bajingan. Si Mengya hampir panik, bajingan mana yang merekam video itu. Hari itu di kelas dansa, dia berinisiatif untuk menyenangkan Jericho Lee, tapi ditolak tanpa ampun. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Tanpa diduga, ada orang baik yang diam-diam merekam video tersebut dan memasangnya di forum sekolah, sehingga kini semua orang membicarakan Yan Tong dan Jericho Lee, dan dia mengejar Jericho Lee. Tanpa kecelakaan apapun, pengejaran Ji Feng terhadapnya terguncang, dan dia menjadi pengkhianat yang tidak tahu malu di antara orang lain. Ini adalah jalan dua arah. Dan Ji Feng tidak jatuh cinta, tetapi juga berhubungan dengan pria dan wanita lain. Wanita kotor. Dan kata-kata yang tak tertahankan, yang sering muncul di balasan, penilaian semua orang terhadapnya anjlok. Haha, lihat. Ini bunga sekolah yang biasa kamu kejar. Benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Ternyata menjadi seperti ini. Bah. Lihat dia di video dan ambil inisiatif untuk berhubungan dengan orang lain. Dia bilang tidak apa-apa mengambil inisiatif mengejar cinta, bukan? Kenapa tidak? Kalau dia lajang, tidak apa-apa, tapi dia sudah jatuh cinta dengan Ji Feng. Dua orang sering keluar masuk berpasangan. Dia sudah punya pacar, dan dia pergi memberitahu pria lain bahwa dia mengejar cinta. Apakah konyol itu? Tidak. Dia tidak pernah mengatakan di depan umum bahwa dia dan Ji Feng adalah pacar. Tapi Ji Feng mengejarnya, bukan? Seseorang membela Simonia, atau dia tidak percaya Simonia adalah wanita seperti itu. Jangan bicara kasar padanya. Bahkan jika kamu benar, dia tidak suka Tisel. Tapi siapa yang tidak tahu kalau Ji Feng, ketika mengejarnya, memberinya hadiah. Dia mengambil semuanya dan mengundangnya makan malam tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak menerima hadiah orang, mengapa kamu harus menerimanya? Kamu ingin menamparkan pantatmu dan mengatakan bahwa kita tidak ada hubungannya satu sama lain, bukankah kamu memikirkannya? Lari kembali dan beritahu pria lain. Cinta. Ipo. Itu hanya menyebalkan. Beberapa orang berpikir bahwa karena Si Mengya tidak menerima Ji Feng, dia seharusnya tidak menerima hadiah dari Ji Feng. Pada awalnya, dia menegaskan bahwa dia harus menolak. Mereka yang mengatakan hal-hal baik untuk Simonia semuanya terdiam. Pengejaran Ji Feng terhadap Si Mengya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh sedikit orang di sekolah, terutama ketika mereka sering makan bersama. Yang lain mengira mereka sudah berteman dan pacar. Dalam hal ini, Si Mengya pun pergi berteman dengan pria lain dan mengatakan ingin mengejar orang lain. Jika perilakunya begitu jahat, dia akan menjadi sangat jahat. Jangan sungkan. Itu bunga sekolah dan punya keistimewaan.
Ada kemanusiaan di luar sana. Ya, hak istimewa. Dewi selalu mendapat hak istimewa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu benar. Siapa yang membuatnya terlihat baik? Kalian yang belum pernah melihat seorang wanita dalam 8 kehidupan menjilatnya. Menjilati anjing tidak akan membunuhmu. Sang Dewi benar dalam semua yang dia katakan dan lakukan. Kapan dia lelah? Lihatlah kekesalanmu, aku tidak ingin mempostingnya secara terbalik. Aku sangat kesal. Sekelompok pria rekan senegaranya mengatakan banyak hal yang tidak berani mereka ucapkan. Saat ini, apa yang dilakukan Si Meng yang membuat para pengagumnya bahkan tidak bisa menjelaskannya. Semua orang tidak buta. Jika Simonia benar-benar wanita yang baik, bagaimana dia bisa melakukan itu? Aduh. Tisel yang malang tersegel. Ya, aku sudah mengejar orang begitu lama, tapi aku telah dikhianati. Meski aku tidak tahu apakah mereka pacar atau bukan, kelakuan Si Meng ya hanyalah gadis sampah. Perilaku. Meski Jifeng sendiri bukanlah burung yang baik, Jifeng yang biasanya memiliki image buruk di benak semua orang, tiba-tiba menjadi sangat positif dan banyak orang mulai bersimpati padanya. Tisel berwarna hijau. Orang jujur itu menyedihkan. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang indah, Anda harus membawa sedikit warna hijau di kepala Anda. Jangan bilang, mungkin ini bukan sedikit hijau, tapi padang rumput. Penonton menghela nafas, dan balasannya membuat Simanya gemetar karena marah. Reputasinya benar-benar buruk. Di masa depan, meski dia ingin menikah dengan keluarga kaya, mimpinya hancur total. Tidak ada keluarga kaya yang menginginkan menantu perempuannya yang telah hancur. Dalam hatinya, dia selalu mempunyai ide untuk menikah dengan keluarga kaya. Itu sebabnya dia awalnya memutuskan bahwa pasangan terbaik untuk dipilih adalah Li Kang, dan kemudian berubah menjadi Jericho Lee. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia mengejar Jericho Lee dengan caranya sendiri, Jericho Lee akan dengan mudah menerima dirinya sendiri, tetapi kenyataan mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Dia tidak bisa menerima hasilnya. Dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya. Bang dong. Tubuhnya tergelincir dari kursi dan jatuh ke tanah, seolah-olah dia mendapat pukulan hebat. Tentu saja ini merupakan pukulan besar. Tidak ada seorang pun yang bisa acuh terhadap reputasinya. Si Meng pernah membayangkan hasil dari kompetisi yang tak terhitung jumlahnya dengan Zai Qingsui, dan dia menang lebih dari sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan kalah dari Zai Qingsui. Dia tidak menyangka kegagalannya sendiri akan menghancurkan hasilnya. Dia bisa membayangkan bahwa dia akan dikritik dan dikritik ketika dia berjalan di sekolah. Untuk waktu yang cukup lama, dia akan menjalani kehidupan di neraka. Kepanikan akan masa depan, seketika menyelimuti hati Si Meng ia nyaris putus asa, tak terkendali hingga menangis. Di luar asrama, dua gadis di asrama yang sama mendengarkan tangisan yang datang dari dalam. Mereka hanya ingin membuka pintu, tapi mereka tetap menggelengkan kepala dan pergi dengan tenang. Sekarang Si Meng sedang dalam mood, mereka hanya akan memperburuk situasi jika mereka masuk. Mereka tidak menyangka bahwa Simanya akan mengalami pengalaman yang menyedihkan suatu hari nanti, tetapi mereka tidak memiliki rasa jijik terhadap Simanya. Seperti kata pepatah, burung yang memiliki bulu yang sama berkumpul bersama dan manusia berkumpul bersama. Sampai batas tertentu, mereka adalah orang yang sama dengan Si Meng dan pemikiran mereka tidak jauh berbeda. Menurut pendapat mereka, mengapa seorang pria harus menolak untuk mengejar dirinya sendiri dan memberinya hadiah? Bodoh jika tidak mengambil keuntungan. Kalau mengejar orang lain, bukankah itu normal? Cinta selalu untuk diri mereka sendiri, apalagi semua orang tahu kalau Jericho Lee yang ingin dikejar Si Meng adalah sosok yang cukup luar biasa. Wanita manapun akan tergerak.